Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kumpulan nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di maghrib yang penuh berkah ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk berada di sebuah majlis yang sangat mulia sekali, yakni majlis ilmu. Selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang hadir pada maghrib yang berbahagia ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan usaha, dan mudah-mudahan segera diundang oleh Allah untuk hadir di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang tak hadir tapi mendengarkan, juga kita doakan sebagaimana doa yang barusan kita lantunkan. Bapak Ibu jamaah yang mulia, pada malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah karena libur beberapa waktu. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersama, tentunya dalam rangka kegiatan yang sangat luar biasa sekali, majelis ilmu. Adapun kajian kita di malam hari ini hadis yang ke-6. Jadi Bapak Ibu jamaah mulia, hadis yang ke-6 ini hadis dari Nu'man bin Bashir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kalaulah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tentu barang jelas bahwa ini adalah hadis sahih. Jadi tingkatan hadis juga ada apa? Ada hadis dhaif, itu hadis lemah. Ada namanya hadis sahih. Jadi sanadnya bersambung. Jadi dari Rasulullah SAW sampai ke sahabat, sampai ke Bukhari Muslim tidak terputus. Ada juga hadis ahad, hadis mutawatir, jadi bermacam-macam. Jadi pertanyaannya, apa sih hadis itu? Hadis itu adalah terbagi kepada dua, ada qauliyah, ada fi'liyah. Hadis qauliyah adalah perkataan Nabi. Jadi perkataan Nabi, wasiat Nabi, pesan Nabi, itu namanya hadis qauliyah. Sedangkan hadis fi'liyah adalah perbuatan Nabi. Bagaimana Nabi cara makan, bagaimana Nabi cara minum, bagaimana Nabi cara berjalan, bagaimana sholatnya Nabi. Itu namanya hadis fi'liyah, dinamakan sunnah. Ini dia. Jadi Ibu Bapak jamaah yang mulia, hadis ini hadis yang ke-6. Ini adalah hadis tentang halal dan haram. Jadi ada halal, ada haram. Jadi lawannya halal ini adalah haram. Kemudian ada makruh, ada mubah. Jadi kali ini adalah hal yang halal dan yang haram. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi bernama Nu'man bin Bashir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqu syubahat
istabra'a li dinihi wa ilmi. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kapan masa dan periodenya Bukhari Muslim ini? Bukhari Muslim periode dan masanya setelah mazhab yang 4. Nah, jadi siapa yang mazhab yang 4? Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, dan juga Ahmad bin Hanbal ataupun dinamakan Imam Hambali. Jadi ternyata Bukhari Muslim ini berguru dengan mereka. Nah, jadi makanya kalau kita berguru turun-temurun, insya Allah dia bersambung ya. Nah, ini namanya alhamdulillah sampai kita mempelajari satu kitab dari imam yang termasyhur di dalam Islam, yakninya Imam Nawawi. Nah, itulah kajian kita malam hari ini, kita ambil dari kitab Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang halal itu bainun. Sesungguhnya yang halal itu nyata, kata Nabi, bukan samar-samar. Tapi yang halal itu nyata, dan yang haram itu pun nyata. Jadi jelas mana yang halal, mana yang haram. Jadi nyata dia. Tetapi kata Rasulullah, wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna. Tetapi di antara itu ada namanya syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang kita keragui. Apakah ini halal atau haram, belum jelas dia. Itu namanya mustabihatun. Dia adalah hadis yang mustabihat, sesuatu yang kita keragui. Jadi kita khawatir apakah ini boleh atau tidak. Bolehkah kira-kira mancing dengan menggunakan inset? Itu kan kalau kita cari di sini dia nggak jumpa. Jadi kadang-kadang perlu kita cari pola hukum itu. Tentu dia ada ternyata mustabihatun. Ketika kita ragu-ragu boleh apa tidak, maka kita rujuk. Ada tidak hadis Nabi yang menyampaikan itu? Ada tidak kira para sahabat? Itu salah satu contoh. Cabut lotre itu bagaimana hukumnya? Sementara lotre tidak ada dalam hadis. Yang ada adalah hanya saja judi, mengundi nasib. Mungkin dia masuk ke situ. Jadi ada namanya kias. Kias itu dikaitkan hukumnya ke situ. Sama dengan di dalam Al-Quran, wala taqul lahum ma'uf. Jangan kamu katakan kepada ayah ibu. Pada orang tua tidak boleh mengatakan Ketika ibu ayah minta tolong, jangan kita bilang saya lagi malas. Jadi itu ternyata tidak boleh. Jadi apa kiasnya? Mengatakan kata-kata saja pada orang tua tak boleh. Tetapi apakah ada larangan memukul orang tua? Itu tak jumpa dalam Quran, tak jumpa dalam hadis. Tetapi di dalam Al-Quran, wala taqul lahum, jangan kamu katakan Jadi apa kiasnya? Mengatakan saja tak boleh, apalagi membentak, memarahi, memukul orang tua. Itu kias. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi hukum itu ada 4. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. 5 ya. 5 Bu, Pak. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ternyata ada 5. Jadi ini adalah jelas yang 5. Apa yang dikatakan haram? Apa kira-kira haram itu Bu, Pak? Apa yang dikatakan haram? Sesuatu yang tak boleh dilakukan. Kira-kira begitu. Iya Bu. Nah, apa yang dikatakan haram dalam usul fikih? Ya. Haram adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, inilah haram. Jadi atau kita mulai dari wajib. Apa yang dikatakan wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu adalah apabila kita kerjakan kita berpahala. Apabila kita tinggalkan maka berdosa. Itu adalah wajib. Apa yang dikatakan sunnah? Kan ada tadi hukum wajib, ada sunnah. Apa yang dikatakan sunnah? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala ketika mengerjakannya dan tidak berdosa apabila meninggalkannya. Itu dikatakan
dengan sunnah. Jadi sunnah itu adalah kita kerjakan itu lebih bagus. Tetapi kalau kita tidak melakukannya juga tidak berdosa. Sama dengan sholat sunnah. Sholat sunnah misalnya sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu memang muakkad. Muakkad itu sangat ditekankan, dianjurkan sekali oleh Rasulullah. Tetapi apabila kita tidak melakukan itu, kita juga tidak berdosa. Tetapi permasalahannya ketika kita lakukan, tentu kita mendapatkan untung. Apa untungnya? Di antaranya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib misalnya 12 rakaat. Mana sholat sunat yang 12 rakaat? Ibu masih ingat, Bapak? Sholat sunnah yang 12 rakaat dimulai dari mana? Yang pertama adalah arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi gimana caranya? Setelah 2 rakaat kita salam kanan salam kiri, berdiri kembali, kemudian pasang niat sholat 2 rakaat lagi. Berarti di zuhur itu ada 4. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaataini ba'da isya, 2 rakaat setelah sholat isya. Ba'da rakaat qabla sholatul fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sunnah. Jadi ternyata apabila amalan-amalan sunnah kita kerjakan, maka pahalanya pun juga luar biasa. Apa fadilah sholat sunnah 12 rakaat? Man sholat sintai asrata rakaatan bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah megah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkan, itu modalnya 12 rakaat. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, cukuplah 12 rakaat aja. Kami tidak ikut sholat zuhur, kami tidak ikut maghrib. Kan Ustadz katakan tadi cukup 12 rakaat. Tidak begitu. Jadi yang wajib itu merupakan sebuah kunci. Yang sunnah itu adalah variasi dan bumbunya untuk menaikkan tingkat dan derajat keimanan kita kepada Allah. Jadi itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu boleh kita dianjurkan untuk mengerjakannya, diberi pahala oleh Allah dan tidak berdosa apabila meninggalkannya. Nah, itu namanya sunnah. Kemudian apa yang dikatakan makruh? Apa makruh itu? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Apa tadi, Bu? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Jadi ma yusabu ala tarkihi, diberi pahala ketika meninggalkannya, wa la yu'aqabu ala fi'lihi, tidak berdosa apabila mengerjakannya. Artinya apa? Lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Apa contohnya yang makruh itu? Masih ingat? Apa? Makan jengkol, apa lagi, Bu? Apa? Merokok. Ini dari belakang nih, Pak. Terus apa lagi? Nah, jadi termasuk memakan bawang, ya, tapi bawang mentah maksudnya. Kalau orang dulu kan karena aromanya itu mengganggu ketertiban umum. Gitu. Tapi kalau bawang yang sudah digoreng tidak, dia harum. Jadi yang dikatakan makruh itu diberi pahala apabila kita tinggalkan. Tetapi kalau kita kerjakan tidak berdosa. Bagus kita kerjakan atau kita tinggalkan? Apa? Bagus ditinggalkan. Kenapa? Karena mendapatkan pahala. Itu makruh. Jadi datang dari belakang tadi, bapak-bapak sepakat dah bos merokok itu makruh, Pak? Sepakat dah kira-kira? Hah? Sepakat. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, memang persoalan itu ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa merokok itu hukumnya haram. Ya. Nah, dan kemudian ada yang mengatakan makruh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tapi bagi orang yang merokok,
dia akan punya jawaban yang cukup luar biasa. Mereka kaya akan jawaban apabila ditanya. Itu budaya orang merokok. Bahkan sampai dia mengatakan, saya lebih duluan kenal dengan rokok dibandingkan kenal dengan Anda. Ada itu memang sudah super sekali. Ya. Bahkan ada yang berpendapat, kalau seandainya tidak kita belikan ini Ustaz, ini kan sebenarnya jatah rokok. Katakan tadi ditabungkan, dibangun sebuah rumah. Katanya itu bisa jadi berakibat nanti rumah itu akan terbakar. Kenapa begitu? Karena ini sudah direncanakan untuk menjadi rezekinya rokok. Gitu. Jadi kita tidak mengkaji apakah hukumnya itu haram ataupun makruh, tapi yang jelas boleh kita teliti Bapak Ibu, tidak ada orang yang mengawali rokok itu dengan membaca bismillah. Cari tapi entahlah ya. Jadi bismillah, dipetik sempurna tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak? Setelah merokok, alhamdulillah, ada enggak? Itu. Ini logikanya begitu. Kita tak kaji hukumnya, tapi yang jelas boleh dikatakan, ibu tanyalah nanti di rumah kalau ada bapak yang merokok, ada enggak abang, udang, ada enggak sebelum merokok itu baca bismillah? Mungkin Inyo nanti akan dapat kaji baru. Dia mengatakan ini kaji baru. Jadi kalaulah bapak-bapak itu yakin bahwa rokok itu manfaatnya tinggi, maka dia pasti akan baca bismillah sebelum merokok. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi itu contoh makruh. Ya, makruh. Nah, kemudian kenapa ulama berpendapat mengatakan itu haram? Katanya rokoknya itu mengandung asapnya itu mengganggu ketertiban umum. Berarti karbon dioksida itu juga tidak dinikmati sendiri, tetapi dibagi kepada orang lain. Jadi orang merokok juga ada jawabannya. Apa jawabannya? Kamilah yang berkontribusi terbaik di Riau ini, apalagi semasa asap kemarin. Orang pada tutup mulut pakai masker, kami isap. Akan dibantunya itu. Dia membantu supaya asap itu berkurang di Riau, maka diisap. Jadi kita lanjut. Jadi tadi sunnah sudah, wajib sudah, sunnah sudah, makruh sudah. Apa yang dikatakan mubah? Apa yang dikatakan mubah itu? Mubah itu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'akabu ala tarki. Yang dikatakan mubah itu dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Itu namanya mubah. Terakhir adalah haram. Apa yang dikatakan haram? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'akabu ala fi'lihi. Diberi pahala apabila dia meninggalkan, kemudian berdosa apabila dia mengerjakan. Itu yang dikatakan haram. Jadi dulu ini persoalan 5 hukum di dalam Islam itu ada yang wajib, ada yang ada yang wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Tetapi ada juga orang mencoba mengkaji, katanya ada juga haram di segi sosial. Bagaimana haram? Haram tinjauan dari sisi sosial. Dia mengatakan ada orang itu wajib. Katanya tingkatan manusia di masyarakat, katanya ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia makruh, ada manusia mubah, dan juga haram. Ini katanya di dalam tinjauan ilmu sosiologi. Jadi menurut Ibu, apa itu orang yang wajib? Manusia wajib itu manusia seperti apa? Kalau dia tak datang, mungkin tak jadi kita melaksanakan. Gitu kan? Jadi imam kita di masjid termasuk adalah orang yang wajib. Di muazan, muazin. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Berarti mereka termasuk manusia wajib. Jadi kalau Pak RT tidak membubuhkan tanda tangan, itu tak sah.
Ini Pak RT termasuk wajib. Nah, jadi buat apa jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia wajib secara umum adalah manusia yang memang disenangi oleh orang lain, diinginkan kehadirannya oleh orang lain. Itu manusia wajib. Nah, jadi kalau tidak nampak bapak ibu itu, rindu dia, mana ya sebulan itu, kok tidak nampak sudah beberapa waktu. Nah, itu namanya wajib. Kemudian sunnah, apa sunnah itu? Orang sangat senang kalau dia ada di situ. Kehadirannya itu adalah disenangi oleh orang lain. Tapi kalau dia tidak hadir, acara tetap berjalan. Nah, itu namanya sunnah. Apa yang dikatakan makruh? Makruh itu adalah orang lebih senang dia tidak ada daripada ada. Orang lebih senang dia tak datang daripada datang. Itu makruh. Apa manusia mubah di sisi sosial? Katanya datang tak datang dia sama saja. Jadi dia datang alhamdulillah, tak datang juga alhamdulillah. Nah, itu katanya mubah. Yang bermasalah itu adalah manusia haram. Kalau dia hadir bisa-bisa acara batal. Tak jadi orang mengangkat acara kalau dia datang. Orang melihatnya, dia datang terus bulan. Tak jadi acara, kacau. Nah, itu manusia haram. Tapi yang hadir malam hari ini dan para pendengar kita, insya Allah semuanya manusia wajib dan juga manusia sunnah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi selesai hukumnya Bu. Jadi artinya innal halala bainun wa innal harama bainun. Yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata. Tapi ada juga orang berpendapat sedangkan mencari yang haram saja susah Ustaz. Apalagi yang halalnya. Kira-kira pas enggak? Pas enggak? Jadi ini orang mencari dalil-dalil bagaimana supaya samar dia halal dan haram itu, padahal itu nyata. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam persoalan apapun, innal halala bainun wa innal harama bainun. Yang halal itu nyata, yang haram itu nyata. Apa contohnya yang halal nyata? Nikah itu sah apabila rukun syaratnya itu terpenuhi semua. Itu adalah halal. Iya kan Bu? Apa yang dikatakan haram dalam hukum pernikahan? Nikah yang tidak menggunakan rukun dan syarat di dalam Islam. Kita contoh. Oke, kita coba carikan contohnya. Mungkin ibu-ibu sebagian sudah tahu karena kita ada pembinaan materi mungkin pernah disampaikan. Tapi kadang-kadang di bapak-bapak ada yang belum, mungkin barangkali atau lupa sama sekali ya. Nah, apa yang dikatakan pernikahan yang halal? Pernikahan yang memang ada rukun dan syarat di dalam Islam. Apa rukunnya? Nah, kita ulang Bapak Ibu. Rukun nikah yang pertama apa? Iya, ada calon laki-laki, ada calon perempuan. Tapi kalau laki-laki saja dua-duanya atau perempuannya dua-duanya, itu tidak termasuk rukun Islam, rukun nikah. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Sudah dua. Siapa lagi? Siapa? Wali dulu. Wali. Siapa wali itu? Siapa Bu? Itu urutan yang pertama. Jadi wali itu ada, coba kita gimana Bu aja? Pertama ayah kandung, kakek, saudara ayah. Iya, ada lagi Bu? Saudara si ayah si ibu, saudara kandung. Oke, kita urutkan. Urutan wali ya. Jadi alhamdulillah kalau secara ininya sudah dapat itu wajah, tapi susunannya mesti kita perbaiki. Yang pertama, siapa yang berhak menjadi wali? Ayah yang pertama. Jika ayah tidak ada, kakek. Ya. Jika kakek tidak ada, saudara kandung si ayah si ibu. Nah, saudara kandung si ayah si ibu. Jika saudara kandung si ibu tidak ada, saudara kandung si ayah saja. Nah, dia istrinya mungkin suami punya istri 2 ataupun 3, punya anak laki-laki dengan ibu yang berbeda. Itu juga salah satu adalah di antara wali. Nah, jadi saudara kandung kemudian saudara si ayah.
Yang sudah 4, jika 4 ini tidak ada, siapa lagi? Paman. Nah, paman ya. Paman itu saudara ayah, baik abangnya ataupun adiknya. Jika paman tidak ada, siapa lagi? Siapa bapak? Anak paman dari pihak ayah. Anak paman. Jika anak paman tidak ada, siapa lagi? Wali hakim. Nah, itulah urutannya. Berarti kalau urutan ini itu baru wali ya. Nah, wali. Kemudian berikutnya 2 orang saksi, kemudian ada ijab qabul. Tapi kita kaji sedikit. Nah, kalau pernikahannya sudah menggunakan rukun yang 5 ini, berarti pernikahannya sah menurut syariat Islam. Pertama tadi kita ulang, ada suami, ada istri, sudah 2. Kemudian yang ketiga ada wali. 4, 2 orang saksi. Yang kelima adalah ijab qabul. Bagaimana masalah mahar? Mahar hukumnya adalah dia bukan termasuk rukun, tetapi sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan. Tapi jika perempuan rela, saya nggak perlulah ada mahar bang. Atau mungkin barangkali cukuplah goreng pisang saja 3 buah, selesai. Dia tidak termasuk rukun, tapi merupakan sebuah kewajiban yang mesti diberikan oleh laki-laki pada perempuan. Jika perempuannya setuju dan sepakat tidak punya mahar, ia selesai urusan. Apa? Kalau berutang boleh. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan maharnya kerbau 5 ekor, ya, 5 ekor, dibayar hutang. Insya Allah bulan Juli akan selesaikan. Tapi kan tidak ada tunainya. Jadi aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan maharnya 5 ekor kerbau, hutang akan dibayar di bulan Juli tunai. Tunai tidak maksud dia hutang. Jadi pertanyaannya, bolehkah jika mahar itu hutang? Memang kebetulan suaminya ini tidak punya apa-apa misalnya, itu tidak masalah, boleh dia hutang. Tapi dia tidak memberatkan sebenarnya. Adapun 10.000 selesai urusan. Adapun 1.000 rupiah jadi barang itu. Tapi jika dia ingin membelikan sesuatu yang terbaik, Dek, saya menikahimu, ingin memberikan mahar 5 emas, ya, 5 emas ataupun 25 gram, katakan begitu. Tetapi abang akan bayar nanti 6 bulan setelah pernikahan kita. Jika si perempuan itu setuju dengan pendapat itu, ya boleh, tidak masalah. Tapi selama ini kan tidak ada, kita tidak mendengar orang yang hutang, itu kan. Tapi secara hukum dia boleh jika suaminya ketika itu tidak punya apa-apa. Jadi ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana kalau seandainya satu rukun itu tidak ada di dalam pernikahan, sahkah nikahnya? Mana bu? Jika tidak ada terutama wali yang bermasalah hari ini ya. Jadi makanya ketika ayah tidak ada, kakek ada enggak? Tidak ada. Abang kandung ada enggak? Ada, tapi dia jauh. Dia di Bandung, dia di Jakarta, dia mana-mana. Bagaimana caranya? Kalau dia pulang biayanya kan besar. Cukup melalui telepon saja. Aku serahkan aku atas nama kami atas nama keluarga wali daripada si A, kami wakilkan kepada bapak untuk membimbing pernikahan adik ataupun saudara saya ataupun anaknya. Itu boleh jika dia jauh. Nah, tetapi permasalahan Bapak Ibu yang mulia, kalau seandainya pernikahan tidak menggunakan wali, maka nikahnya menurut ajaran Islam tidak sah. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Nah, ini ada kejadian ketika kita mengkaji kitab fikih munakahat. Dia mengatakan, Pak Ustaz, dulu kami nikah sama suami ini tidak menggunakan wali. Gimana caranya Bu? Saya kebetulan dari kampung merantau ke situ, sampai di situ langsung dinikahkan saja. Jadi siapa walinya? Walinya ya wali di situ aja, Pak Kua. Saya bilang, dia mengatakan tidak Pak Kua, tetapi adalah
ada hakim-hakim yang pandai membimbing, membantu orang dalam pernikahan. Saya tanya, ayah ibu masih ada atau tidak? Dia mengatakan ada. Abang ada nggak? Ada. Sama sekali ibu tidak kasih tahu. Ia tidak tahu. Kalau seandainya selama ini dia memang benar-benar tidak tahu, tidak masalah. Tetapi ketika sudah tahu, wajib diulang pernikahannya dengan lafaz nida wali. Jika wali tidak mampu hadir, maka boleh diwakilkan walaupun secara dari jarak jauh. Nah, itu dia. Nikah online boleh nggak ibu? Boleh nggak nikah online? Sekarang kan jual beli online kan ada. Nikah online boleh nggak? Gimana caranya? Dia melafazkan ijab kabul adiknya dari sana lewat virtual aja, lewat HP. Aku nikahkan engkau dengan adik kandungku si A dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikahnya adik abang si A dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Sah? Sah. Kalau memang dia tidak memungkinkan jarak jauh, tapi pastikan orangnya, jangan pula kawannya pula nanti melaku abang ya. Dan pastikan tengok di gambar itu, ya benar ini orang, benar. Sekarang kan ada video call, ada melalui Zoom segala macam, itu bisa saja. Tapi itu mesti harus kita perhatikan. Jika terjadi pernikahan tidak ada wali dan wali sama sekali benar-benar tidak mewakilkan kepada orang tersebut, maka pernikahannya batal. Tapi jika semua itu tidak ada, maka itu dibebankan kepada hakim, Pak Puan, wali hakim. Gitu dia Bu. Jadi ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah berkaitan dengan halalnya pernikahan itu mesti selesai rukun dan syarat itu pastikan tidak tinggal. Jadi saya temui ibu yang tadi dan bukan itu saja. Ada baru-baru ini saya tanya, ibu sudah nikah? Katanya sudah. Bahkan saya sudah hamil 6 bulan, 7 bulan. Siapa kemarin menikahkan? Ya itu bapak itu aja. Bapak itu yang melafazkan ijab kabul. Ayahmu ada nggak? Katanya ada. Abangmu ada nggak? Ada. Adakah kamu minta izin? Dia mengatakan tidak ada. Berarti gimana nikahnya? Sah nggak? Jika itu dibiarkan, maka yang bertanggung jawab dosa zina sampai kapanpun pertama adalah wali hakim yang menikahkan tadi. Yang kedua siapa? Suaminya. Yang ketiga siapa? Istrinya. Jadi bertigalah mereka nanti bergandeng tangan di akhirat itu untuk mempertanggungjawabkan persoalan zina yang dilakukan selama sekian waktu. Itu dia. Kenapa bapak tadi mau menikahkan padahal walinya tidak ada? Karena disebabkan ada uang lembaran 100.000 sebanyak 10 lembar. Berapa itu? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah inilah dia bawa langgeng ke akhirat untuk mendampingi putra dan putri yang dua ini untuk menuju mahligai rumah tangga. Ya, di mana mahligainya itu? Di dalam jahanam. Ini berbahaya. Jadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itu namanya halal jika urutannya halal. Ya, tetapi ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi maka dari itu bagaimana solusinya jika terjadi sudah sekian tahun? Caranya adalah tinggal kita akadkan, hadirkan walinya, paling tidak dia bisa menelpon. Saya wakilkan kepada bapak untuk menikahi saudara untuk menikahkan saudara kandungku ataupun anak kandungku karena aku dalam keadaan jauh. Itu jelas. Itu namanya halal. Bagaimana caranya? Ada orang menikahi istri orang lain padahal orang ini belum bercerai. Gimana hukum? Bu, Pak. Ini pernikahan yang batil. Ya. Kalau dia sudah cerai tak masalah. Ini pernikahan yang batil. Ada orang melarikan anak gadis orang, berangkat ke Bangkinang sana, sampai di sana nikah. Siapa walinya? Orang situ. Kemudian apakah ayah ibunya tahu wali mudbir tadi yang berurutan? Tidak tahu sama sekali. Ternyata dinikahkan di sana. Padahal dia di sini, dia melarikan diri dari suaminya. Apapun alasan, itu tidak boleh langsung dinikahkan. Kan ada idahnya, Bu. Ada idahnya. Jadi kalau orang
Ida meninggal, suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Tetapi beda kasus. Jika ternyata istri yang ditinggalkan ini dalam keadaan hamil misalnya, istrinya ini hamil sudah 8 bulan, ternyata suaminya meninggal, idahnya berapa lama, Bu? Apa? Sampai lahir. Iya, Bu. Atau dia mungkin hari ini suaminya meninggal, besok anaknya lahir. Kira-kira idahnya kapan? Kasih, Pak. Ayo. Apa, Bu? Sampai habis dibahas. Jadi jika ini jumpa dengan dua kondisi, yang pertama orang ditinggal mati oleh suaminya sementara dia tidak hamil, ya, itu idahnya 4 bulan 10 hari. Tetapi jika dia hamil dalam 1 bulan misalnya, berapa idahnya? Idahnya sampai melahirkan anaknya nanti. Berarti idahnya panjang sampai melahirkan anak. Tetapi jika ternyata kemarin dia meninggal, kemarin suaminya meninggal, hari ini anaknya lahir, berapa lama idahnya? Idahnya cuma 1 hari. Nah, jadi nanti kita kaji, berarti boleh dia nikah setelah nifasnya belum selesai. Itu beda permasalahan. Yang jelas di dalam Islam yang yang harus kita ikuti adalah hamilnya. Nah, artinya sampai kapan idahnya? Sampai anaknya lahir. Gitu dia. Makanya idah itu 4 bulan 10 hari. Apa tujuannya? Supaya memastikan ada tidak janin yang ada dalam rahim ini. Makanya 4 bulan 10 hari. Nah, itu gunanya. Jadi memastikan bahwa benar-benar tidak ada dan tidaknya janin dalam kandungan. Makanya 4 bulan 10 hari. Nah, mana tahu istrinya ini mau nikah lagi, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Pastikan dulu ada nggak janin ini, supaya tidak bercampur ini kira-kira anak siapa ya. Nah, kan gitu. Nah, di ibu apa jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itu berkaitan dengan kehalalan nikah. Jadi nikah itu halal ya apabila terpenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam Islam. Nah, gitu dia. Begitu juga yang tadi. Jadi termasuk masa idah sendiri. Ada beberapa pasal yang memang mesti kita pelajari nanti. Ternyata Bapak Ibu yang mulia, ini belum tuntas kita bahas. Namun waktu kita jam berapa masih bisa? Setengah 8. Kira-kira Bapak Ibu kita diskusi aja. Ada kira-kira yang mengganjal ataupun yang ingin dipertanyakan atau ingin menambahkan dari persoalan ini? Silakan. Iya, Pak. Iya, kalau kematian suami 4 bulan 10 hari kematian. Kalau dia cerai, nah ini dia. Kalau dia cerai itu 3 kali suci. Tetapi ada orang yang menghitung itu 3 kali suci, itu 3 bulan 10 hari. Ada ibu-ibu yang mungkin yang lebih tahu. Tetapi dalam hadis itu hanya 3 bulan. Baik untuk orang yang menopause, artinya tidak lagi tidak lagi bisa punya anak, itu memang jelas itu 3 bulan. 3 bulan itu berlaku bagi orang yang menopause, artinya orang yang tidak haid lagi. Nah, mungkin ibu-ibu yang sudah berumur, itu idahnya 3 bulan. Kalau dia pisah hidup dengan suaminya, kalau dia pisah mati, tetap 4 bulan 10 hari. Nah, tetapi ada orang bagaimana pula ini kan 3 kali suci tadi, suci. Ya sekarang dia suci, ketika suci dia diceraikan oleh suaminya di waktu suci. Jadi dulu suci, kemudian halangan suci berarti di halangan yang keempat. Nah, disitulah nanti. Pertanyaannya apakah boleh nikah di waktu halangan? Nikah boleh, ijab kabul boleh, tetapi harus berpuasa. Nah, gitu. Itu ketentuan Islam. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ternyata ketika dicari, ada yang mengatakan 3 bulan 10 hari. Saya belum coba cari itu. Nah, tetapi di dalam kitab dikatakan 3 kali suci.
Jika dia diceraikan oleh suaminya di waktu dia tidak suci, maka dia berarti dia sekarang tidak suci, kemudian suci, tidak suci, suci. Dia agak lebih lama. Pertanyaan ibu ini kan persoalan fikih. Bagaimana ada ibu-ibu yang ber-KB, Pak Bu? Ber-KB dia, bahkan setelah dia diceraikan oleh suaminya, ternyata 4 bulan lamanya dia sholat terus, tak ada halangan. Berarti masa idahnya berapa itu? Ada masa idah. Mana? Itu masa idahnya panjang. Kapan dihitung? Apabila dia nanti halangan, baru dihitung. Dia 3 kali suci ini. Jadi itu ada kasus itu. Bagi orang yang memang pakai KB disebabkan tidak lancarnya kebutuhan perempuan itu, jadi makanya itu yang bermasalah. Tetap ditunggu dulu 3 kali suci. Itu dia. Itu jika terjadi sebuah kasus seperti itu. Nah, kemudian bagaimana di waktu orang nikah itu kan ada namanya sigak taklid. Apabila suami ini 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib, sementara istrinya tidak ridho, kemudian si istri mengadukan ke pengadilan agama, maka pengadilan memutuskan dan si perempuan membayar ganti 10.000 sebagai iwat, maka jatuhlah talaknya 1. Jadi beberapa jamaah yang dimuliakan Allah SWT, berarti pengadilan bisa memutuskan rantai itu, menjatuhkan talak melalui pengadilan ada, walaupun si suaminya tadi tidak mau menjatuhkan talak pada istrinya, sementara suaminya zalim beraniaya kepada istrinya, maka pengadilan berhak untuk menjatuhkan itu. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalaulah sampai ke pengadilan, harga kami bapak-bapak ini cuma 10.000 rupiah. Nah, ini ya. Kami 10.000 ya bukan. Tapi jangan pula sampai di rumah nanti kalau ada abangnya macam-macam, agak keras suaranya sedikit, ambil uang 10.000. Abang mau ini enggak? Hanya gitu kan pula nanti. Saya bilang itu masalah kan. Jadi artinya jika suaminya zalim, dia tidak mau menceraikan istrinya, padahal suaminya ini menganiaya, main pukul, main tangan segala macam, sementara dia tidak mau menceraikan istrinya, maka istri berangkat ke pengadilan, kemudian membayar iwat 10.000 rupiah, maka pengadilan bisa menjatuhkan talak seorang suami. Itu baik hukum Islam maupun hukum kenegaraan sah itu. Gitu Bu. Tapi itu tadi kita jaga uang 10.000 itu. Jangan cepat berhenti. Awak belum masalah. Ada kira-kira pertanyaan sampai sini Bapak Ibu yang mulia? Silakan Bu. Iya, sementara tadi suaminya tidak menjatuhkan talak, tidak menceraikan. Kemudian suami itu pergi mungkin merantau, katakan begitu ya, tidak memberikan nafkah. Apabila istrinya ridho, tak masalah. Istrinya nikah lagi. Ya, begini dia Bu, Bapak Ibu jamaah yang mulia. Itu di dalam ketentuan syarat ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah bolehkah si istrinya itu langsung nikah sementara tidak ada kejelasan dari suaminya, apakah talak, apakah cerai, apakah tidak ada. Itulah gunanya pengadilan tadi. Maka sampai di pengadilan akan menghubungi si suaminya, akan dikasih waktu sekian tahun tidak ada jumpa, tidak bisa dihubungi ataupun entah di mana rimbanya, ya sudah berarti pengadilan. Tetapi yang permasalahannya adalah nikah siri. Itu yang berbahayanya Bu. Nikah siri tidak bisa mengadukan pengadilan agama. Jika suami tidak menceraikan, ya, jika suami tidak menceraikan, tidak menjatuhkan talak, ya tetap dia tidak ditalak, tidak cerai. Ini masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak ada iwat, tidak ada itu nikah siri. Itu tidak dilafazkan, itu bukan iwat, yang tidak dilafazkan yang namanya
apa tadi? Sigat taklid. Apabila si istrinya 3 bulan tidak dinafkahi ini, itu tak ada di nikah siri. Tahanlah di situ. Nah, itu gunanya kalau nikah itu sebaiknya adalah nikah resmi. Nah, itu dia masalah. Tapi sepanjang suami tidak mau menjatuhkan talak, ya sudah. Pengadilan agama tidak akan mau mengurusi itu. Kenapa? Karena tidak terdaftar di Kementerian Agama. Itu masalahnya. Jadi mungkin itu. Jadi hukum itu kayak mana pula Ustaz? Apa? Hukumnya itu kayak mana pula? Sementara wali nggak ada yang mengetahui, buat wali nggak ada, tapi tinggal siri. Mana hukumnya itu? Itu tadi Pak. Nikah siri secara hukum boleh dengan catatan lengkap surul rukun syarat tadi. Ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Jika itu tidak ada, berarti nikahnya batal. Tidak sah. Itu jelas itu. Jadi nikahnya batal, Pak. Jadi itu jelas itu dalam fikih. Tak ada itu tawar menawar. Karena pandai-pandailah nanti dicari aja lah walinya, tidak bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah 2 orang saksi. 2 orang saksi itu syaratnya adalah pertama muslim, yang kedua adil, kemudian balik dan berakal. Balik muslim, balik berakal, kemudian adil. Itu syaratnya. Bolehkah perempuan? Boleh perempuan Bu menjadi saksi? Boleh Bu. Sepanjang ada laki-laki yang adil, Islam, balik berakal, memang ibu-ibu tidak. Tapi jika tidak ada, boleh. Jadi imam aja perempuan boleh. Kalau dia sama-sama perempuan. Jadi syaratnya itu adil. Jangan pula nanti dijadikan saksi ini rupanya naksir pula pada calon pengantin ini. Ditanya sah Pak saksi? Tidak sah Pak. Ada orang menikah, kan saksinya diambilnya keluarga sendiri. Kan? Sementara kalau kita lihat keluarga sendiri belum tentu adil. Iya. Gimana itu? Iya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, tapi kalau menurut keluarga itu dia termasuk adil, ya sudah. Tapi dia kalau ragu-ragu cari yang lain. Tapi karena ada lembaran tadi. Itu lembarannya Pak. Ini dia masalahnya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dengan orang yang disogok dalam urusan apapun, dua-duanya masuk neraka. Sepanjang mereka tidak bertobat kepada Allah. Itu ar-rasi wal murtasi. Sama dengan orang yang sudah jatuhkan talak 3 sama suaminya, dia ingin kembali pada istrinya, tetapi nggak bisa lagi karena dia sudah talak 3. Gimana caranya? Dia bayar orang lain. Saya kasih kamu uang 1 juta, tolong nikahi mantan istri saya. Itu cukup 2 hari saja. Di hari yang ketiga kamu ceraikan. Kenapa begitu? Karena saya akan kembali kepadanya nanti. Takutnya orang yang dibayar tadi tak mau lagi pulang ke rumahnya. Saya sini aja lah Mas, nggak bisa lagi saya tinggalkan ini. Ini masalah. Jadi agama tak bisa dimain-mainkan. Gitu Bu. Jadi saksi harus adil. Jika tidak adil, dia akan mempersulit proses pernikahan. Sah Pak saksi? Dia mengatakan tidak sah. Yang sah itu seperti apa? Saya yang duduk di situ. Gitu ya. Jadi tak adil. Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita